Saya Nurinawati, usia 44 tahun. Profesi saya sebagai guru di SLB Negeri Bina Bangsa Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara. Mungkin dulu-dulunya sering di sekolah itu untuk mengajarkan manajemen kebersihan menstruasi itu langsung kita menggunakan pembalut dan celana. Terkadang peserta didik itu malu sekali, apalagi yang usianya sudah besar, sudah 14 tahun atau lebih, namun dia belum mampu untuk menggunakan pembalut. Akhirnya ketika kita tunjukkan, dia sudah tidak mau gitu, karena dia sudah malu. Jadi oleh sebab itu, waktu itu saya berpikir, apa yang harus kita pergunakan media agar peserta didik mau. Jadi akhirnya setelah saya membaca referensi-referensi, saya dapat ide membuat boneka cuda. Cuda itu berasal dari kata bahasa Aceh ya, yang artinya kakak. Jadi harapan saya melalui penggunaan boneka cuda ini, peserta didiknya mau gitu. Jadi saya membuat boneka, kemudian juga membuat pembalut, terus celana yang bisa dibuka. Jadi dengan menggunakan media tersebut, peserta didiknya tertarik, dia hanya lucu, sehingga yang target saya itu pada peserta didik saya saja di kelas saya. Namun ketika saya membawa media tersebut, murid kelas lain juga mereka ikut. Bu, cantik sekali bonekanya. Tidak dalam, bagaimana ini? Jadi mereka mau tahu gitu, apa yang ibu bawa, bagaimana cara penggunaannya. Jadi setelah melakukan beberapa kali kita melakukan drill, kita berulang-ulang kali, alhamdulillah semula yang ketika peserta didiknya membuka pembalut hampir keluar kapasnya, akhirnya dia mampu membuka dengan benar. Melalui penggunaan boneka cuda tadi, kita latih, kemudian juga kita latihkan pada peserta didik agar dia mampu menggunakan sendiri. Dan untuk hal-hal lain, kita banyak peserta didik, ada yang terjadi pelecehan seksual ya. Nah, mereka itu tidak paham jika ada orang yang memegang bagian tubuh itu tidak boleh. Jadi di situ kita ajarkan pada peserta didik tidak boleh memegang bagian-bagian tubuh yang tertutup bagian dalam. Jadi di sini saya melaksanakannya dengan cara bermain peran. Jadi apabila ada orang mengajak, katakan tidak, kemudian lari terus lapor pada orang tua atau guru yang kita percayai. Jadi hak-hak bagi remaja peserta didik dengan hambatan intelektual, sebenarnya hak mereka itu sama seperti kita, tidak ada bedanya. Baik itu di dalam mendapatkan pendidikan, di dalam mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan standar produksi ya, segala hal itu memang sama, tidak ada bedanya. Apakah mungkin mereka untuk hak menikah atau hak yang lain, itu tetap sama. Jadi cuma kita perlu menerapkan bagaimana peserta didik itu paham. Jadi dengan adanya pendidikan seperti tadi itu kesehatan dan produksi, sehingga mereka dapat lebih mandiri. Jadi memang sebenarnya kita lihat itu hal yang sederhana ya, sangat sederhana sekali. Tapi dengan kita melakukan pembelajaran seperti itu akan meningkatkan dia bukan hanya pada saat itu atau bukan hanya pada keluarganya, tapi untuk masa depan peserta didik tersebut.